Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal ya tentang dinamika dan juga konsep energi. Nah, di sini di nomor 6, coba diperhatikan soalnya. Sebuah cincin bermassa M dan berjari-jari R besar bergerak mengelinding murni di atas lantai permukaan kasar dengan kecepatan di sini dikatakan awalnya V0 kecepatannya ya, dan kecepatan sudutnya di sini adalah omega 0 seperti pada gambar di samping. Di tengah lantai di sini ada pada jalur yang licin terdapat permen karet kecil. Nah, di sini ada permen karet ya, bermassa M juga, bermassa M kecil. Sehingga akan terjadi tumbukan di mana permen tersebut lalu akan menempel pada cincin. Abaikan efek gundukan. Nah, jadi yang ditanyanya, tentukan laju pusat cincin sesaat setelah peristiwa tumbukan itu terjadi. Jadi setelah tumbukan ya, laju pusatnya. Nah, kemudian laju pusat cincin maksimum. Nah, di sini ditanya adalah V maksimum agar cincin tidak slip ya. Jadi agar cincinnya tidak slip. Nah, di sini kita lihat dulu untuk solusinya. Nah, di sini yang sebelum tumbukan. Nah, di sini di cincin. Nah, di sini ada inersia pusatnya itu untuk cincin ini kan ini ya mr kuadrat karena cincin ya. Kemudian kecepatannya karena dia mengelilingi tanpa slip. Nah, V-nya itu adalah omega 0 kali R. Sekarang kita lihat setelah tumbukannya. Ini terhadap cincin. Nah, di sini inersianya kan bergabung. Berarti kan inersia gabungannya itu kan I inersia si cincin tambah sama inersia si ini M-nya. Ya, si permen karet. Ini berarti mr kuadrat ya ditambah mr kuadrat didapatlah 2 mr kuadrat. Nah, jadi V-nya ya di sini V-nya ini setelah tumbukan adalah omega kali R. Ya, omega dikali R-nya setelah tumbukan. Sekarang kita lihat tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak elastik ya. Jadi kita dapatkan ini dia tidak elastik. Nah, sehingga momentumnya ini kita pakai hukum momentum. Nah, ini yang sebelum tumbukan ya I kali omega 0. Ini setelah tumbukan I aksen kali omega. Omega itu untuk setelah tumbukannya. Ini momentum sudutnya ya. Nah, di sini I-nya tadi kita gunakan mr kuadrat. Nah, kalau untuk I aksennya yang tadi yang di atas ini. Nah, ini dia yang I aksennya ya 2 mr kuadrat. Nah, sehingga setelah kita substitusikan ya nanti kita dapat peroleh V sama dengan V0 per 2. Nanti ini coba masing-masing dijabarkan ya sehingga diperoleh V sama dengan V0 per 2-nya. Nah, kemudian sesaat setelah tumbukan, nah di sini kita dapat ya bahwa energi kinetik cincin untuk rotasi itu setengah mr kuadrat kali omega kuadrat. Ya. Nah, ini kemudian untuk ini tadi yang rotasi, yang ini untuk energi kinetik translasinya itu setengah mv kuadrat. Nah, kemudian di sini ada permennya, awalnya dia diam ya, si permennya itu kan dia kita buat 0. Nah, yang totalnya di sini energi total ditambahkan yang ini ya, 2 ini kita tambahkan sehingga dapatnya adalah mv kuadrat. Nah, itu untuk totalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di energi total yang tadi kita samakan dengan ketika permen di puncak ya, di puncak cincin seperti ini. Nah, energi totalnya itu kita buat 3 mv aksen kuadrat tambah 2 mgr. Ini sebenarnya energi potensial ya, karena awalnya kan di bawah ya, ini jadi naik ke atas, jadi tingginya 2R. mgh harusnya ya, tapi H-nya jadi 2R. Nah, dapatnya yang ini. Nah, lalu kita lihat dari kekalian energi ya, permen saat di bawah dan di puncak.
Nah, di sini kita perhatikan ketika di sini setengah I aksen omega kuadrat. Ini kan rotasi ya. Nah, itu disamakan dengan yang ini tadi. Yang ketika dia aksen itu di atasnya. Ya, nanti coba dijabarkan juga ya. Sehingga diperoleh bahwa V kuadrat sama dengan 3 V aksen kuadrat tambah 2GR. Nanti M-nya dicoret juga itu ya. Oke, ini saya harap nanti dijabarkan sendiri, kan bisa dicoret ini M-nya. Oke, karena gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari dinamika dari hukum pakai gaya ya. Tadi hukum kekalan momentum dan juga konsep energinya. Nah, untuk yang di bawah ini, nah di sini kita lihat ya saat permen karet di puncak ya. Nah, ini permen karet yang dilihat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya ada gambarnya di sini kelihatan ya. Nah, untuk permen karet dia berada di puncak, yang di sini, ini di puncak seperti ini. Nah, ini ada Mg ya, yang arah ke bawah, si ya, masa karet ya. Kemudian ada N aksen. Oke, ini ada juga N aksen. Nah, tapi tentu karena rotasi ada gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal itulah nanti yang digunakan untuk si M omega kuadrat R. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian untuk cincinnya, untuk yang arah vertikal untuk cincin kita lihat di sini. Tapi yang cincin ya, ini ada pusat masanya itu Mg ya ke bawah. Kemudian ada gaya normalnya ini ke atas. Ini gaya normal oleh cincin ya. Nah, kemudian N aksen itu yang oleh si katakanlah si permen karetnya. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Nah, jadi N-nya diperoleh adalah 2 Mg kurang M V aksen kuadrat per R. Nah, seperti itu. Sehingga laju maksimumnya V aksennya dapatlah ini V aksen maksimum kuadrat sama dengan 2GR. Nah, sehingga dapatlah V maksimumnya adalah 8GR. Nah, substitusikan ke persamaan sebelumnya ke yang ini tadi. Nah, ditinjau di sini V normal sama dengan 2 V max ya, pusat cincinnya. Oke. Sehingga dapatlah 4 akar 2 GR. Oke. Nah, ini memang sengaja saya buatnya nggak terlalu detail. Ini agar kalian untuk berkesempatan untuk menjabarkannya sendiri. Oke. Saya rasa seperti itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.